Salam sejahtera semuanya saya ucapkan. Selamat malam Pak Hidayat, selamat malam teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Ricci dengan NIM 1911003 dari akuntansi Malam 2. Pada video kali ini saya akan membahas rencana bisnis untuk memenuhi tugas akhir semester 5 ini. Silakan simak video berikut. Baik, pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang pendirian usaha. Saat ini bisnis di bidang hiburan sangat berkembang di Indonesia, terutama bisnis perfilman. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya film produksi Indonesia yang mampu go internasional dan banyaknya film dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Nah, zaman ini masyarakat dituntut dengan berbagai pekerjaan dan rutinitas yang padat, sehingga waktu untuk bersantai menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat memicu timbulnya stres. Nah, untuk mencegah hal ini, mereka berusaha mencari waktu luang untuk beristirahat dan bersenang-senang. Rutinitas sehari-hari yang terus dilakukan akan menimbulkan kebosanan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tempat hiburan yang dapat melepaskan kelelahan dari aktivitas yang dijalani sehari-hari. Apabila tempat tersebut mempunyai ciri khas tersendiri, mereka akan mempunyai kesan yang lebih bagus. Seiring berkembangnya usaha perfilman di Indonesia, semakin sering masyarakat mengunjungi bioskop untuk menikmati film-film baru yang selalu bermunculan. Namun, perkembangan ini tidak diiringi dengan perbaikan bioskop-bioskop di tanah air. Banyak terjadi kekurangan dalam pelayanan di bioskop, misalnya saja seperti antrian yang panjang. Yang kedua, suasana yang ramai karena banyaknya pengunjung yang ingin menonton film. Yang ketiga, tempat bioskop yang kurang nyaman. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam menonton film. Pengunjung yang mulanya ingin refreshing dengan menonton film di bioskop justru merasa bosan dan tidak tertarik lagi pergi bioskop. Dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, terdapat peluang bisnis yang cukup menjanjikan, yaitu dengan mendirikan sebuah sarana hiburan berupa private cinema yang disertai dengan fasilitas penunjang seperti kafe dan layanan internet gratis dengan akses wifi yang saya namakan RL Movie and Cafe. Apabila bisnis ini dikelola dengan baik dan profesional, sangat memungkinkan bisnis ini akan maju dengan pesat karena banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan kenyamanan menonton film bersama keluarga, teman, ataupun pacar. Pemilihan nama RL Movie and Cafe memiliki tujuan agar konsumen mendapatkan pengalaman yang berkesan dalam menonton film di luar rumah bersama keluarga ataupun bersama teman. RL Movie and Cafe memberikan suasana nyaman, santai, dan mengasihkan, sehingga penonton akan merasa seperti menonton di rumah sendiri. Privasi dalam menonton film dalam private cinema ini sangat ditonjolkan, sehingga konsumen mendapatkan kebebasan tanpa memikirkan gangguan terhadap penonton lain. Nah, di sini penonton bebas untuk berteriak, menangis, ataupun tertawa sepuasnya ketika menonton film di dalam studio, di mana hal ini tidak dapat dilakukan jika menonton di bioskop besar. Selain itu, penonton juga dapat memesan menu-menu pilihan yang telah disediakan di kafe sebagai pelengkap dalam menonton film. Saat menunggu giliran, konsumen tidak perlu bingung karena konsumen bisa mendatangi kafe yang disediakan dan adanya layanan free wifi sehingga konsumen tidak akan merasa bosan. Baik, yang kedua saya akan membahas gambaran umum usaha. RL Movie dan Cafe merupakan bisnis yang bergerak di bidang hiburan dalam bentuk private cinema yang dilengkapi dengan kafe dan layanan internet gratis dengan akses wifi. Private cinema ini memiliki 3 studio dengan tema ruangan yang bervariasi. Tema ruangan yang ditawarkan adalah romantic area, action area, dan family area. Pengunjung dapat dengan bebas memilih ruangan yang ingin mereka gunakan. Harga tiap ruangan pun sama. Pasar yang dituju yaitu berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, baik dari kalangan remaja, dewasa, ataupun bersama keluarga. Poin ketiga, target pasar atau pelanggan.
Target pasar atau pelanggan dalam pendirian bisnis ini adalah untuk semua kalangan masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, sampai masyarakat yang sudah bekerja dan ingin mencari hiburan yang berbeda. Selain itu, tempat ini juga bisa sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Poin keempat, tingkat persaingan. Karena di Kota Pekanbaru belum ada private cinema, maka sangat dimungkinkan jika persaingan antar perusahaan tidak ada. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Poin kelima, bentuk usaha. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, maka diputuskan bahwa usaha yang akan dirintis ini akan berupa perseroan terbatas atau PT. Pemilihan bentuk usaha ini didasarkan dari pencarian modal. Dengan bentuk perseroan terbatas atau PT, maka perusahaan dengan mudah mendapatkan modal dengan menciptakan saham baru dan menjualnya kepada investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan ini. Poin keenam, perizinan usaha. Sekiranya bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam membangun usaha ini antara lain: 1. Akta notaris. 2. Surat keterangan domisili dari kantor, kelurahan, atau kecamatan setempat. 3. Surat izin tempat usaha atau situ. 4. Izin lokasi berupa surat izin tempat usaha atau situ oleh kepala daerah setempat. 5. Izin gangguan atau HO dari kepala daerah. 6. Izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin penggunaan gedung. Poin ketujuh, produk atau jasa yang ditawarkan dalam bisnis ini ada dua. Yang pertama, bioskop mini atau private cinema. Private cinema berkapasitas maksimal 6 orang yang berukuran 4x3 meter. Dalam ruangan ini terdapat perangkat audio dan proyektor untuk menonton film. Telah disediakan sofa yang dapat diduduki maksimal 6 orang dan karpet sebagai alternatif apabila konsumen menginginkan suasana yang lebih santai dan nyaman. Dalam private cinema ini, pengunjung dibebaskan untuk makan dan minum. Penonton dibebaskan memilih film dari list yang telah disediakan. Terdapat 3 ruangan yang ditawarkan, yaitu romantic area, action area, dan family area. Pengunjung bebas memilih ruangan mana yang dirasa cocok. Yang kedua, kafe. Untuk menambah kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang ditawarkan, maka kami menyediakan kafe untuk mendukung private cinema ini. Kafe ini memiliki layanan internet gratis dengan akses free wifi yang cepat, sehingga pengunjung kafe juga disuguhi dengan alunan musik jazz dan soul sebagai pengiring, sehingga menambah suasana santai dan ketenangan di kafe ini. Dan interior ruangan juga telah didesain secara khusus agar pengunjung merasa nyaman. Kesan hiburan yang nyaman dan bersahabat merupakan konsep yang diangkat oleh RL Movie dan Cafe. Poin ke-8, harga. Penentuan harga jual disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam proses produksi dan investasi awal. Namun, tetap mencoba untuk menekan harga seminimal mungkin agar produk dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dan harganya pun terjangkau. Apabila waktu tertentu terjadi perubahan, maka harga dapat dinaikkan ataupun diturunkan. Poin ke-9, tempat atau lokasi usaha. Jadi tempat yang saya pilih cukup strategis, yaitu berada di Jalan Ahmad Yani. Tempat ini berada di dekat kampus, SMK ataupun SMA, SMP, SD, dan pusat kota, seperti rumah sakit, mal, pasar, kantor pemerintahan, dan lainnya. Tempat ini mudah dijangkau karena dilalui oleh angkutan dari berbagai jurusan, sehingga dimungkinkan akan terjadi peningkatan konsumen yang datang ke tempat ini. Target pasarnya adalah kalangan pekerja, mahasiswa, pelajar, ataupun masyarakat lainnya. Poin terakhir yang ke-10 yaitu promosi. Situasi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini telah memaksa semua perusahaan untuk mengatur ulang sistem mereka.
agar bisnis dapat tetap berjalan di tengah pandemi. Berikut ada 5 strategi yang bisa saya jabarkan agar bisnis dapat tetap berjalan lancar. Yang pertama yaitu promosi langsung dari mulut ke mulut. Yang kedua, model pemasaran melalui medsos, ya seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya. Yang ketiga, jualan di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, dan sejenisnya. Pada usaha ini yang saya maksud adalah jualan tiket, bioskop, ataupun makanan minuman di kafe. Yang keempat, bisa memakai jasa endorsement. Ini bisa memakai jasa artis atau influencer. Yang kelima, beri penawaran khusus seperti diskon. Ya, seperti event bulanan seperti 11-11, 12-12, atau event tahunan seperti Halloween, Natal, Tahun Baru, Imlek, dan sejenisnya. Baiklah, itu rencana bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Saya juga ingin meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan selama video ini ditayangkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak berikut ini. Terima kasih.